Selamat pagi semua dan salam sehat. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang TB MDR. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. TB resisten obat adalah TB yang disebabkan oleh kuman yang telah mengalami kekebalan terhadap obat anti tuberkulosis atau kita sebut OAT. Sedangkan kuman TB yang kebal terhadap dua jenis OAT disebut TB MDR atau TB multidrugs resistant. Kebal di sini artinya obat tidak mempan untuk membunuh kuman TB. Cara penularan TB MDR sama dengan TB paru pada umumnya, yaitu saat penderita batuk atau bersin dengan tidak mematuhi etika batuk, kumannya akan tersebar ke udara bebas, dan orang di sekitarnya bisa beresiko tertular. Selain itu, TB MDR juga disebabkan oleh pengobatan yang tidak tepat dan tidak tuntas. Pada kasus ini, kuman TB tidak terbunuh dengan optimal dan menjadi kebal terhadap jenis obat yang dikonsumsi sebelumnya. Siapa saja yang berisiko tinggi terkena TB MDR? 1. Orang yang tidak tuntas minum OAT. 2. Orang yang sudah pernah terkena TBC. 3. Orang yang datang dari tempat yang banyak menderita TB resisten di dalamnya. Dan orang yang kontak erat dengan pasien TB resisten obat. Penderita TB resisten seringkali datang ke rumah sakit dalam kondisi yang cukup parah. Untuk mencegah hal tersebut, kita harus mengenali gejala TB sejak dini. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur meluncurkan program aplikasi eTB untuk digunakan secara mandiri. Dengan mengisi form screening secara mandiri, kita dapat mengetahui apakah kita terduga pasien TB atau bukan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana terapi TB MDR. Obat untuk terapi TB cukup banyak. Agar tidak kebingungan dalam mengkonsumsinya, ada beberapa panduan yang harus diperhatikan. Panduan standar jangka pendek terdiri dari tahap awal selama 4-6 bulan dan tahap lanjutan selama 5 bulan. 2. Panduan individual terdiri dari tahap awal selama 8 bulan dan tahap lanjutan sampai pengobatan tuntas berdasar. Pengobatan TB MDR berlangsung lama dan jenis obatnya cukup banyak. Peranan PMO atau pengawas minum obat sangat penting untuk memastikan obat diminum teratur untuk mencegah terjadinya putus obat. Bagaimana cara mencegah TB MDR? Diagnosis dini. Semakin awal terdiagnosa, semakin cepat diobati. Patuh pengobatan. Pasien dipantau kepatuhan serta ketuntasan pengobatannya. Juga dilaporkan pada sistem surveillance. Pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat harus dilakukan di setiap Fasyankes yang memberikan layanan kesehatan kepada pasien TB. Jaga lingkungan pasien, pastikan tidur di tempat terpisah dengan anggota keluarga lain dan rumahnya berventilasi baik. Apakah TB MDR bisa sembuh? Pengobatan TB MDR memiliki angka keberhasilan cukup baik, asalkan pasien mau patuh dan rutin datang untuk kontrol. Diperlukan kerjasama yang baik antara pasien dan petugas kesehatan juga keluarga pasien agar pengobatan dapat terselesaikan dengan baik dan pasien sembuh. Berikut kita ikuti penjelasan dokter dan testimoni pasien. TB paru, tuberkulosis paru itu adalah penyakit karena infeksi paru karena disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis.
dan itu bisa menjadi, kita sebut sebagai MDR. Nama lainnya adalah multi drug resistant, artinya kuman TB tersebut kebal terhadap obat TB yang ada saat ini, dan itu disebutkan multi drug, jadi lebih dari satu, yaitu resisten kebal terhadap ada namanya obat rifampicin dan satu lagi isoniazid. Untuk TB MDR tata laksananya dibandingkan dengan TB yang biasa itu sangat berbeda. Pada TB yang biasa dulu pengobatan hanya diberikan dengan obat-obat minum dan mungkin ada tambahan suntik pada yang pasien-pasien yang kambuh, yang panduan yang lama. Terus kemudian yang baru pada pasien dengan TB MDR, ini obatnya tidak bisa menggunakan obat yang generasi pertama atau lini pertama, itu tidak bisa. Jadi harus naik kelas, sifatnya itu obatnya lebih banyak dan durasinya lebih lama. Saya pernah sakit TBC sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya batuk sesak dan badan saya lemah sekali. Gula darah saya juga tinggi. Kemudian periksa ke rumah sakit dan ternyata saya harus menjalani pengobatan TB MDR atau yang TB kebal, obat yang cukup lama. Pada awalnya hampir setiap hari saya datang ke Puskesmas untuk suntik obat TB di pantat saya dan minum obat TB, dan memang tidak nyaman, tapi saya berkeinginan kuat untuk sembuh. Setelah pengobatan selesai, alhamdulillah saya bisa sehat dan bisa bekerja lagi. Memang menurut saya kuncinya kita harus rutin dan sabar berobat agar bisa sembuh sehat seperti sedia kala. Semangat untuk berjuang TB. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang penyakit TB. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya merasakan badan saya tidak enak, nafsu makan pun turun, dan kalau malam badan saya merasa demam, seringkali berkeringat dingin. Saya pun juga mudah lelah beraktivitas, dan saya sampai resign dari pekerjaan. Akhirnya saya memeriksakan diri ke Puskesmas karena tidak tahan dan ternyata didiagnosa TBC paru. Saat itu saya tidak menyangka karena umur saya masih muda. Saya pikir hanya orang tua saja yang dapat terkena penyakit TBC. Tapi ternyata TB juga menyerang siapapun. Awalnya saya merasa takut karena harus menjalani pengobatan yang berbulan-bulan. Terlebih ketika awal pengobatan, efek samping yang saya rasakan adalah mual saat meminum obat. Tapi saya berusaha menjalani dengan sabar dan tekun. Di Puskesmas, saya juga diperiksa oleh petugas mengenai HIV, juga saat pengobatan TB, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Sekarang saya sudah menjalani pengobatan selama 3 bulan. Sudah naik berat badan pula, dan nafsu makan saya sudah lebih baik dari sebelumnya. Yang terpenting, saya sekarang juga jarang batuk. Saya bertekad harus menjalani pengobatan ini sampai tuntas supaya saya sehat lagi. Pesan saya, TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan asal kita semangat untuk sembuh dan berobat. Saya Dr. Alfian Rosid, dokter paru di FK UNER, Rumah Sakit UNER, menyampaikan pesan bahwa kepada seluruh pasien TB, jangan takut bahwa TB bisa disembuhkan. Asal Anda patuh minum obat secara rutin sesuai dengan program yang telah diberikan, minimal 6 bulan Anda bisa konsumsi. Anda dapat obat gratis di Puskesmas atau di rumah sakit, di fasilitas kesehatan. Anda konsumsi secara rutin, Anda akan sembuh. Jadi patuh untuk berobat, ikuti petunjuk dari dokter atau fasilitas kesehatan yang telah Anda jalani selama ini. Terima kasih.